Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Baik. Oke. Ibu, hari ini kita punya acara live ya, yang hari ini untuk berkesaksian. Kami kepengen tahu nih Bu, bagaimana sih sebenarnya awal Ibu bisa menjadi seorang Kristen, bahkan terus sempat mualaf, terus menjadi Kristen kembali. Nah, teman-teman semuanya banyak penasaran nih. Sebenarnya apa yang membuat Ibu ini bisa menjadi seorang percaya kembali dan meninggalkan agama yang sebelumnya kembali? Malam ini saya akan beri kesempatan untuk Ibu berkesaksian, ya. Oke, silakan untuk Ibu Rahmawati untuk waktu dan tempatnya. Ya, pertama saya bercerita dulu dari awal ketika saya menikah ya. Saya menikah dengan seorang Nasrani. Tapi pada waktu itu saya masih Muslim. Sampai saya punya anak lahir, anak pertama. Itu kami punya komitmen kalau anak laki-laki ya dulu ikut agama bapaknya. Kalau kami dapat anak perempuan, ikut agama saya sebagai Muslim. Ya intinya kami cerita-cerita itu waktu itu lagi ngobrol saya. Pada hari itu lagi ngobrol sama mertua ya. Di situ saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bilang, siapa sih sebenarnya Isa itu? Yesus itu? Itu bukan Yesus itu yang disalib. Isa itu pun bukan Isa, muridnya. Saya masih bersangkal ya, berceritalah seperti itu ya. Tiba-tiba eh, anak saya cek. Anak saya waktu itu umur 6 bulan. Cek dari jam setengah 10 pagi sampai jam 6 sore lebih. Ini ada yang komentar katanya suaranya kecil banget gitu. Kan yang apa mic yang bagian bawah itu yang disuka. Nah itu, ya yang itu, ya itu yang mulut. Oke. Ya, halo? Udah? Oke. Ya, saya lanjut ya. Anak saya pada waktu itu step dari mulai pagi jam setengah 10, lalu kemudian kita bawa ke klinik terdekat. Waktu itu saya tinggal di kota Depok. Kebetulan klinik itu pun dekat sekali dengan gereja, salah satu gereja suku lah. Saya nggak bisa sebutkan gerejanya apa ya, karena pada waktu itu memang saya juga eh, bukan bukan maksud saya untuk memanggil pendeta atau apa, tidak, tapi inisiatif ya. Tapi karena memang situasinya waktu itu sudah darurat, dokter sendiri juga yang menangani waktu itu memang dokter orang dari em, seperti kita ya, Nasrani. Lalu dia bertanya, Ibu, maaf, ibu agamanya apa? Oh, saya Islam, saya bilang. Terus pendeta, tolong panggilkan pendeta Bu, katanya. Kita serahkan saja karena memang sudah tindakan yang diambil dokter itu udah terlalu beresiko tinggi ya, seperti disuntik pahanya, anak saya yang sebelah kanan disuntik, lalu juga masuk obat dari anus itu saya nggak tahu namanya apa, sudah 2 ampul, tapi sama sekali nggak kelihatan anak saya tidak apa kejangnya lemes atau gimana ya, enggak, tapi memang masih kejang aja, saya juga bingung lihatnya. Cuma pada waktu itu mertua saya tuh panggil, yuk kita panggil pendeta, karena kalau memang anak ini mau diambil Tuhan, dia sudah kita serahkan ke dalam Tuhan. Akhirnya pendeta, salah satu penatua gereja datang ke klinik kami. Di situ dia hanya bilang sama saya, Ibu, kalau Ibu mau berdoa, Ibu mau minta sama Tuhan, Tuhan pasti akan kembalikan anak Ibu. Kalau saya katakan doa
yang benar-benar dalam penyerahan penuh itulah pada saat itu. Saya tidak berkata-kata dengan bagus. Saya hanya bilang sama Tuhan, Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, kembalikan anak saya. Saya ingin anak saya kembali seperti waktu pertama kali dia lahir. Hanya itu kata-kata yang saya ulang-ulang. Sampai sesudah saya tidak bisa berkata-kata, saya katakan amin. Waktu saya buka mata, saya lihat anak saya sudah dalam keadaan lemas. Jadi bukan kaku lagi, kejang lagi seperti waktu saya berdoa. Di situ saya nangis. Saya pikir anak saya mati. Anak saya meninggal. Akhirnya dokter masuk, diperiksa lagi anak saya. Karena memang seluruh badannya dia sudah biru-biru seperti uang logam 100 yang besar itu. Dokter bilang ini sudah pecah pembuluh darahnya. Karena oksigen tidak mengalir ke otak. Makanya seluruh badannya dia dari mulai muka sampai ke kaki itu sudah penuh biru-biru, bercak-bercak biru seperti uang logam. Kemudian dokter bilang, ibu nggak usah nangis, anaknya sedang tidur. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau anak saya sempurna lagi. Anak saya normal lagi, saya ikut Tuhan. Itu janji saya. Ya singkat cerita, jujur aja saya belum komitnya. Artinya saya belum ke gereja, belum dibaptis, belum menerima pengajaran. Masih mengeraskan hati selama 3 tahun. Kejadian berulang ketika anak saya yang nomor 2 itu ketabrak mobil lagi. Ketabrak mobil mental. Sudah pecah. Kalau menurut saya di otak sebelah kiri, kepala dia sebelah kiri ini dia sudah retak. Karena darah itu kental sekali keluar dari kepala. Itu masih berumur setahun pada waktu itu anak saya nomor 2. Kita bawa ke rumah sakit UKI. Ternyata begitu di ronsen, mujizat. Tidak terjadi apa-apa. Padahal kepala itu sudah penuh dengan darah. Dokter bilang tidak, nggak ada apa-apa Bu, tidak ada geger otak, tidak ada apa. Puji Tuhan. Nah di situ baru saya komitmen sama Tuhan. Saya ikut Tuhan. Akhirnya saya ikut pengajaran. Saya masih di gereja lama pada waktu itu, masih di HKBP ya. Saya belajar CD, lalu saya di CD, terus kami juga peneguhan, perkawinan. Ya singkat cerita, setahun kami dalam gereja lama, saya berniat, kok kayaknya nggak ada pertumbuhan rohani ya. Saya mulai ikut pemuritan, belajar Alkitab, sampai saya menerima baptisan. Artinya saya ikut baptis Islam. Lalu sesudah saya menerima baptis Islam, saya mulai masuk ke dalam pelayanan. Menyembuhkan orang sakit itu nggak tahu, saya tidak pernah menyangka ya, ketika saya tumpang tangan orang sembuh. Bahkan pernah satu saat kondisi saya waktu itu memang sedang dalam berpuasa. Saya didatangi orang, saya juga nggak tahu orang itu siapa. Sampai dia bilang, ibu maaf, ibu bisa nggak doain istri saya? Oh iya Pak, nggak apa-apa, ayo kita ke rumah Bapak. Waktu itu saya datang ke rumahnya, itu orang ini memang sudah nggak berdaya ya, makan pun sudah tidak bisa, minum juga tidak bisa. Jadi kulit dengan tulang saja. Itu awal mula pelayanan saya. Tapi entah kenapa ketika saya berikan puji-pujian, kita menyanyi, kita berdoa memuji Tuhan. Dia seperti punya, orang ini seperti punya apa ya, semangat gitu loh. Dia mau ke kamar mandi, dia mau mandi gitu. Saya tidak mendoakan yang aneh-aneh sebenarnya. Sebenarnya orang ini juga sama, Islam juga, dari agama Islam.
Ketika saya tumpang tangan, dia mau duduk, dia mau mandi. Tetapi gak berapa lama, rumah itu sudah dikepung orang sekampung. Karena dianggapnya saya mau mengkristenkan orang itu. Entah kenapa, gak ada sedikit pun saya punya rasa takut. Padahal itu persis rumah itu memang di depan masjid. Dan orang sudah baru selesai sholat Jumat waktu itu. Penuh orang di depan, ada yang bawa senjata, ada yang bawa apa. Ya oke. Tapi entah kenapa, entah kata-kata apa yang keluar dari mulut saya sehingga mereka keluar satu, mereka mundur satu persatu. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya merasa Tuhan itu berbicara lewat mulut bibir lidah saya. Memberi pengertian kepada mereka, memberi pemahaman, sehingga yang tadinya orang-orang itu di luar emosi, mungkin juga berniat untuk membunuh saya karena dianggap saya mengkristenkan orang. Tapi ternyata mereka semua mundur satu persatu. Nah, singkat cerita saya pulang ke rumah, tetapi sekitar jam 5 sore saya dihubungi sama bapaknya. Ibu, istri saya mau dibaptis. Waduh, luar biasa. Prosesnya cepat sekali dari mulai pagi sampai sore 8 jam kurang lebih dia terima Yesus. Tapi puji Tuhan, ibu ini sudah kembali kepada Tuhan. Walaupun keluarganya masih belum menerima, dia tetap dikuburkan secara muslim. Tetapi saya percaya, saya yakin bahwa jiwanya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu singkat cerita. Kemudian perjalanan hidup saya menerima Yesus itu tidak mudah. Saya sempat jatuh bangun. Saya komplain sama Tuhan. Saya sudah masuk pelayanan. Saya sudah melayani orang sakit. Kemanapun saya diminta untuk melayani, saya jalan. Tapi yang saya terima dalam rumah tangga saya tidak baik-baik saja. Suami saya selingkuh. Dan bukan sekali, 2 kali. Sehingga jujur saya komplain sama Tuhan. Tuhan kok begini? Saya sudah masuk pelayanan Tuhan. Saya sudah menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Saya sudah meninggalkan keluarga saya. Agama saya yang dahulu. Tapi kok seperti ini? Ya saya terima. Kemudian saya diambil lagi sama keluarga saya. Karena mereka melihatnya anak saya yang sudah masuk Kristen kok seperti ini menerimanya. Akhirnya saya dikembalikan ke rumah. Saya dipaksa untuk kembali menjadi muslim. Sampai saya menikah dengan sekarang ini dengan yang sekarang. Itu pun muslim. Tetapi puji Tuhan, sekitar 3 tahun yang lalu saya mengalami kejadian yang menurut saya luar biasa ya. Tuhan hadir ketika saya sholat. Seperti biasa waktu saya sholat, saya selalu habis sholat itu dari maghrib atau isya, saya selalu baca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas untuk almarhum bapak saya, almarhum mertua, untuk diri saya, bahkan suami saya doakan, dan anak-anak. Semua saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya setelah sekian lama saya sholat, saya dalam keadaan pada saat itu saya melihat penampakan Tuhan kenapa tiba-tiba terang sekali gitu loh. Kamar saya yang tadinya gelap kok terang. Begitu saya buka mata, saya melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan memandang saya dengan wajah yang sendu,
dan menangis. Lalu saya komitmen, ah Tuhan ampuni saya karena saya sudah meninggalkan Engkau. Ampuni saya Tuhan. Saya komitmen, saya menangis sejadi-jadinya di situ. Dan pada saat itu memang suami saya kan memang belum pulang ya. Lalu saya telepon suami saya, kamu bisa pulang nggak? Ada apa? Katanya. Lalu suami saya pulang, malamnya sampai di rumah dia pulang. Langsung saya bilang sama suami saya mau bicara dengan kamu. Ini masalah penting dalam hidup saya. Saya harus mengambil keputusan. Ada apa katanya? Saya mau kembali ikut Tuhan Yesus. Saya terima komitmen dari kamu. Kalau kamu mau ceraikan saya siap. Karena buat saya, Tuhan Yesus segala-galanya. Anak dua yang ada di rumah, pada waktu juga masih Islam. Tapi juga puji Tuhan, 2 tahun ini dia ikut saya ke gereja. Waktu itu memang juga bertentangan suami saya. Dia bilang anaknya laki-laki jangan ikut mami ke gereja. Tapi harus ikut papi sholat. Tapi puji Tuhan, sekarang baik-baik saja. Suami saya juga mendukung, artinya tidak keras ya kepada anak-anaknya. Jadi mereka diberi pilihan untuk ikut mami atau papi. Tapi puji Tuhan anak-anak semua sudah ke gereja. Dan inilah kesaksian hidup saya. Saya percaya bagi setiap siapapun yang mendengar. Semoga bisa membangkitkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Ibu untuk kesaksiannya, luar biasa sekali ya. Kita bisa dapat merasakan ya bagaimana perjalanan orang bisa menjadi orang percaya itu ternyata tidak mudah ya. Pergumulan yang harus dilewati, ya kan? Terus mengikut Tuhan tuh bukan cuma hanya sembarang, pokoknya ikutlah di situ aman. Dan yang jelas, Ibu tidak diiming-imingi dengan supermi kan Bu untuk masuk Kristen. Ya, karena ada teman-teman di luar sana tuh yang selalu berpikiran bahwa orang masuk Kristen itu selalu diiming-imingi dengan supermi katanya gitu. Nah, Ibu Rahmawati tadi sudah memberikan penjelasan ya. Ketika dia sudah memutuskan untuk menjadi orang Kristen, bahkan bisa dikatakan warisan aja sudah nggak dapat gitu. Ya, meninggalkan kesenangan, meninggalkan kenyamanan hidup gitu ya. Ini memang kebanyakan memang dialami Bu kepada para murtadin ya. Jadi jangan mengira mengikut Yesus itu terus enak tiba-tiba menjadi orang kaya, tidak ada. Kalau di dalam Kristen mengalami hidup damai sejahtera itu iya ya, dalam susah maupun di dalam senang itu pokoknya intinya ada damai sejahtera kalau yang mengandalkan Tuhan ya, bukan cuma Kristen KTP. Kalau Kristen KTP saya rasa juga tidak akan mendapatkan damai sejahtera gitu, tidak mengalami Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan, selalu tidak merasa Tuhan menyertai, padahal Tuhan itu selalu menyertai gitu. Oke, malam hari ini sepertinya saya akan buka ruang tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk teman-teman Kristen yang mau bertanya boleh. Jadi untuk mau mempertanyakan soal hidupnya Bu Rahmawati, silakan akan saya taruh link untuk sesi tanya jawabnya ya di live chat ya. Oke, silakan hubungi. Barangkali
Barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau ngasih masukan. Oke, sebelum ada yang masuk, mungkin kita lanjutkan untuk bincang-bincang lagi ya Bu ya. Jadi suami Ibu saat ini sudah menjadi Kristen atau belum Bu? Masih muslim. Oh, masih Muslim. Tapi bagaimana reaksi Ibu, reaksi suami Ibu ketika mengetahui Ibu kembali lagi kepada kekristenan seperti itu? Kalau dia sendiri sih nggak terlalu mengekang saya, artinya bebas memberi menentukan pilihan. Jadi kalau memang saya Kristen, ya harus benar-benar gereja, ya memang ibadah. Jadi saya tunjukkan ke mereka, ke suami khususnya, bagaimana sih orang Kristen itu beribadah, bagaimana orang Kristen mengucap syukur di rumah. Jadi suami saya sih saat ini sih fine aja ya, nggak ada masalah sih kalau untuk saat ini ya, malah mendukung kok. Artinya nggak marah ketika ketika saya dengan anak saya ke gereja, malah dia ikut nganter ke gereja. Ya baiklah pokoknya. Oh, oke. Oh, jadi sudah tidak ada kekerasan hati ya Bu ya. Berarti tinggal PR kita untuk selalu mendoakan supaya suami Ibu bisa sejalan lah dengan Ibu gitu ya. Jadi artinya tuh kita berjalan dalam rumah tangga itu harus sejalan, nggak bisa berbeda agama kan seharusnya gitu ya. Ini berarti pergumulan ya, pergumulan yang harus jangan bosan-bosan untuk mendoakan suami supaya bisa mengenal Tuhan secara pribadi, dan Tuhan sendiri yang akan menjamah suami Ibu. Karena kita terkadang tuh nggak bisa berdaya ya. Kita mau memilih Kristen atas dasar apa? Kalau orang itu tidak diberikan pengertian atau pengetahuan akan firman Tuhan, maka orang itu juga bisa dikatakan nggak mungkin. Tetapi bisa juga kalau Tuhan hadir menjamah suami Ibu sendiri dan mengalami kuasa Tuhan dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat penting sekali.